Selamat malam Pak Francisco. Selamat malam untuk Pak Ian dari A1 Channel. Ya, terima kasih Pak Francisco. Pak Francisco, hari ini tanggal 9 Juni, Pak, ini kemarin beredar informasi bahwa tanggal 29 ini, 29 Juli akan diadakan Muscap Ya. DPC Pradi Kota Kupang. Pertanyaan saya, Bapak ini kan digadang-gadang oleh beberapa kawan rekan advokat sebagai calon ketua DPC Pradi Kota Kupang. Tanggapan Pak Siswa seperti apa? Oke, terima kasih untuk A1 Channel. Yang pertama, surat itu dari DPN Pradi nomor 180 tanggal 6 Juni 2022 yang pada intinya mengharapkan kepada kepengurusan DPC Pradi Kupang yang terpilih pada tahun 2015 di Hotel Aston Kupang untuk segera melaksanakan muscap, musyawarah cabang pemilihan ketua dan susunan pengurusan DPC Pradi Kupang yang baru. Perlu kita ketahui, DPC Pradi Kupang ini membawahi advokat atau pengacara Pradi bukan hanya di Kota Kupang, tetapi Pulau Timur, Sabu, Rote, dan Sumba. Wilayahnya sangat besar, sehingga ini adalah momentum besar untuk advokat Pradi, khususnya yang bernaung di DPC Pradi Kupang. Seperti itu. Jadi Pak Sisko, ini kira-kira kan namanya calon ketua ini harus punya program-program. Karena kemarin saya wawancara dengan Pak Marcel, dia mengharapkan bahwa ada program-program yang baru, terutama untuk masyarakat miskin yang ingin mendapatkan bantuan hukum. Apa saja program yang Pak Sisko tawarkan? Oke. Jadi dari saya, yang pertama saya mulai dulu dari kesiapan. Kesiapan sebagai salah satu bakal calon yang akan ikut bertarung dalam pemilihan Ketua DPC Pradi Kupang yang baru. Secara usia, kartu sebagai beracara minimal 5 tahun telah terpenuhi. Yang kedua, saya maju untuk mencalonkan diri ini sudah persiapan yang cukup matang, yang mana juga mendapatkan dukungan yang signifikan dari advokat senior maupun rekan-rekan advokat yang baru diangkat dan disumpah menjadi advokat Pradi di Kota Kupang atau pada umumnya di Nusa Tenggara Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait program, saya tidak muluk-muluk. Yang paling utama menurut saya adalah penguatan internal organisasi. Karena selama ini advokat yang senior, yang sebelum ada undang-undang advokat tahun 2003, itu hampir tidak mengenal teman-teman advokat yang baru diangkat dan disumpah menjadi advokat 2020, 2021, dan 2022. Tahun ini ada juga penyumpahan yang sedang diverifikasi. Inilah gap kesenjangan yang begitu luar biasa. Tugas saya sederhana adalah menjembatani teman-teman advokat, baik yang sudah senior maupun yang baru berkecimpung di dunia advokat, untuk bersama-sama membangun dan lebih mensolidkan advokat Pradi, khususnya di DPC Pradi Kupang. Itu yang pertama, program saya. Yang kedua, kita lihat bahwa DPC Pradi Kupang lingkupnya terlalu luas. Dari Kabupaten Belu yang berbatasan dengan negara Timur Leste sampai di Pulau Sumba, Sabu, Rote, luar biasa besarnya. Oleh karena itu, tugas saya apabila dipercaya oleh teman-teman DPC Pradi Kupang, saya akan memekarkan DPC Pradi Kupang untuk teman-teman di Belu dan juga Timur Tengah Utara dan Melaka membentuk satu DPC baru. Yang kedua, teman-teman di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan juga di Kabupaten Kupang, karena wilayahnya berdekatan,
bisa membentuk DPC yang baru. Untuk Sabu Rote bisa juga membentuk, tetapi dengan catatan minimal ada 15 advokat. Dan yang terakhir di Sumba, mereka belum memenuhi syarat 15 orang advokat. Saya sudah roadshow ke hampir semua tempat-tempat di Kabupaten Kupang, khususnya di wilayah DPC Pradi Kupang yang begitu luas, dan antusias besar dari seluruh advokat yang tersebar di wilayah DPC Pradi Kupang. Untuk apa? Pelayanan administrasi harus lebih mudah, lebih menjangkau teman-teman yang dari daerah. Sangat tidak logis teman-teman dari Atambua maupun dari Sumba pergi ke Kupang hanya untuk mengurus proses administrasi. Jadi, biarkan ini berkembang seperti di DPC Pradi Ruteng. Historis sedikit, DPC Pradi Ruteng sekarang telah banyak memekarkan diri, yang mana advokat di sana, khususnya advokat Pradi, lebih solid. Dan yang ketiga, harapan saya, setelah ada penguatan internal organisasi, kita ada pertemuan advokat secara kontinu. Tugasnya adalah, saya selaku ketua, calon ketua, dan nantinya dipercaya menjadi ketua, akan mengadakan rapat minimal 6 bulan 1 kali. Supaya apa? Hubungan itu lebih baik. Yang keempat adalah persoalan sosial. Sangat kita tahu bahwa untuk mengumpulkan advokat dengan begitu banyaknya dalam suatu tempat sangat sulit, karena banyak hal, banyak pekerjaan-pekerjaan teman-teman, baik bukan hanya di kota Kupang tetapi di luar kota Kupang. Caranya bagaimana? Adalah dengan menyatukan kita membuat kegiatan sosial seperti donor darah dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Yang mohon maaf, yang pada intinya untuk memperkenalkan Pradi kepada masyarakat. Ya, dan yang terakhir, kita kembali kepada tupoksi advokat itu apa? Pengacara itu bekerja dan berkarya baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, litigasi maupun non-litigasi. Penguatan ini yang seperti saya katakan di awal, penguatan internal. Kita mengajak teman-teman yang ingin berkarya membantu masyarakat yang tidak mampu dengan membuat LBH DPC Pradi, sehingga prosesnya bisa terdistribusi dengan baik. Sebagai contoh, ada beberapa LBH di Kupang. Salah satu LBH yang menangani persoalan masyarakat tidak mampu, sebagian besar adalah anggota Pradi Kupang. Oleh karena itu, kita bisa bersinergi membangun jejaringan yang sudah ada untuk membuka lagi relasi yang besar. Dan yang terakhir, karena advokat ini berhubungan dengan penegakan hukum, maka mulai dari proses di kepolisian, penyidikan untuk pidana, penuntutan dan putusan, bahkan sampai vonis, kita akan bersinergi. Dan saya pastikan saya akan pergi kepada setiap instansi dari awal sampai dengan akhir untuk memperkenalkan bahwa DPC Pradi Kupang ini ada. Dan terakhir, tentu advokat ini adalah sebagai officium nobile, maka saya juga akan bersinergi dengan pemerintah, dalam arti baik pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yaitu apa? Dengan melegalkan dulu status DPC advokat ini untuk daftar di Kesbangpol, sehingga terdaftar resmi, kita bisa bermitra, dan seluruh advokat yang begitu luar biasa di DPC Pradi Kupang bisa kita distribusikan atau kita berdayakan dengan pihak pemerintah, swasta, dan lainnya. Itulah konsep besar saya yang ingin saya bangun apabila teman-teman DPC Pradi Kupang, baik yang berada di Pulau Timur, Sabu, Rote, dan Sumba, pada saat pemilihan nanti mempercayakan saya untuk menjadi Ketua DPC Pradi Kupang. Terima kasih. Itu statement saya. Selamat malam. Selamat malam Pak Sisko.